Halo, assalamualaikum guys, welcome back di channel YouTube-nya Avanari. Seperti biasa di video kali ini kita akan lanjutin review drama Korea Recut of You di episode 4. Tapi sebelum nonton jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, dan subscribe. Keep on watching. 오빠! Nah, di episode 3 sebelumnya terlihat kalau ayahnya Heejun tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti kembali peran sebagai aktor. Ayahnya yang marah sedang dipegangi nih oleh istrinya. Ketika Isuk atau ibunya Heejun melepaskan suaminya agar dia menyerang Heejun, dia terkejut nih sebab dilepaskan oleh Isuk. Isuk mengatakan kepadanya bahwa Heejun ingin membuktikan dirinya dan juga dia harus memilih jalannya sendiri. 당신 하고 싶은 게 뭔데? 내가 하고 싶은 거에 관심은 있어? Selanjutnya Heejun pun berterima kasih kepada ibunya karena telah mendukungnya sob. 누구 말 들어? 아빠 말. 엄마 말 들을래? Dan kemudian Heejun berbicara pada kakeknya dan dia memberi kakeknya jalan untuk menjadi model nih. Walaupun awalnya dia menolak tawaran dari cucunya, pada akhirnya kakeknya Heejun juga menerimanya nih dan pergi untuk mencobanya sob. Heejun kemudian bertemu dengan Min Jae dan dia menegaskan akan mengambil film itu. Nah, Min Jae pun akhirnya senang sob mendengar keputusan itu. Ketika membahas kontrak, si Min Jae ini menanyakan kepada Heejun apakah dia belum bisa melupakan mantannya Ji-a. Mengapa dia putus dengannya padahal dia terlihat serasi, kata Min Jae. Kemudian flashback nih mengenai Heejun yang memergoki Ji-a sedang berbohong di depannya. Dia terlihat mau pergi bersama pria lain sob. Diselingkuhin nih ceritanya. Heejun yang benci pada pembohong akhirnya memutuskan pacarnya itu sob. 두 번째는 안 당해. 널 사랑하는 건 의심하지 마. 널 사랑했던 순간을 기억할게. Jungha dan Heejun kemudian menuju restoran untuk makan nih. Pasangan ini terus menikmati kebersamaan mereka. Keduanya minum dan mereka berbicara mengenai buku dan minat yang sama sob. Jungha menjadi sedikit mabuk dan mengatakan kepadanya bahwa dirinya menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya terhadap orang-orang ketika dia merasa sedih. Jungha mengatakan kepada Heejun mengenai fantasi yang dia buat mengenai bertemu dengan Heejun, namun sekarang dia akan berhenti fangirlingnya sob. Mereka membiarkan mengenai penampilannya dan juga Heejun membahas ketika dirinya tidak tampan. 너 좋다고 따라다니는 애들 많을 텐데. 좋다고 따라다닌다고 다 팬은 아니야. 외모만으로 사람을 오래 잡아두기도 어려워. Dalam perjalanan pulang, Jungha kesulitan nih untuk berjalan. Jungha seketika menerima telepon dari Jinju dan dia mengabaikan itu sob. Heejun mengkhawatirkannya sebab si Jungha ini kesal terhadap Jinju yang selalu tidak suka padanya. Jungha benci bagaimana dia diintimidasi sob. Jungha kemudian terisak dan Heejun terlihat terpengaruh akan kesedihannya si Jungha ini. 사람이 어떻게 아무 이유 없이 사람을 괴롭힐 수 있어? Kakek Heejun yang kembali pulang dari tempat model memberitahukan kalau dirinya mencoba hal baru sob. Namun, keluarganya tampak khawatir kalau dia mencoba hal-hal yang baru. Mereka ingin kalau kakeknya Heejun tetap di rumah saja sob. Maklum karena udah tua. Ibunya Heejun tampaknya tidak begitu khawatir. Namun dirinya juga menginginkannya untuk tidak memulai sesuatu yang baru. 검사 받으러 가실 때 안 됐어요? 말짱해. 검사를 해봐야 배터리 잘 돌아가나 보는 건데 뭐. Jungha dan Heejun berjalan pulang saat hujan dengan penuh tawa dan juga kegembiraan. Heejun menjelaskan kepadanya bahwa dirinya mendaftarkan kakeknya di akademi model sob. Di hari berikutnya, Haeyo memberitahu pada Heejun bahwa Jin-woo menghilang usai bertengkar dengan Mr. Yang. Dia keluar dari tempat kerjanya karena dia sudah tidak tahan direndahkan oleh seniornya sob. Walaupun akhirnya senior itu membujuknya untuk tidak keluar. Mereka menemukan Jin-woo di klinik nih. Jin-woo meminta kedua temannya untuk mendapatkan vaksin kanker serviks. Jin-woo mengklaim bahwa vaksin tersebut tidak hanya untuk wanita. Nah, si Haeyo menyuruhnya putus dengan kekasihnya nih, karena dia jelas telah memanipulasi Jin-woo. Mereka tidak tahu kalau dia berpacaran dengan adiknya Haeyo. Mengatakan kalau tidak mungkin dia berpacaran dengan keluarga teman sendiri.
Kemudian saat dokter memanggil pasien, Jin-woo ternyata telah mendaftarkan kedua temannya Hee-jun yang dipanggil pertama kali untuk vaksin. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. Keesokan harinya, Jung-ha dan Jin-joo bertemu lagi nih sob. Seketika, ibunya Hye memberitahu kalau klien ingin riasan dia dilakukan oleh Jung-ha. Jin-joo terlihat terluka sehingga dia terus kehilangan klien sebab semua orang menginginkan Jung-ha. Jung-ha kemudian berbicara kepada ibunya Hye mengenai hierarki di tempatnya kerja dan bahwa dia akan meriasnya lain kali apabila dia melampaui keterampilannya sob. Di salon, Jung-ha memberitahu kepada Hee-jun bahwa dia bersalah terhadap Jin-joo. Hee-jun memberitahu dia untuk tidak minum dengan orang lain kecuali bersama dirinya, sebab Jung-ha terlalu manis. 너 내 앞에서만 술 마셔. 왜? 너무 귀여워. 식상해. 너무 많이 들어 그 말. 정아야. 인정. 많이 듣지 않아. 예쁘단 말을 훨씬 많이. Nah, di situ Hye kemudian masuk dan dia ingin menyewa Jung-ha untuk merias wajah untuk filmnya sob. Jung-ha memberitahu kepada Jin-joo bahwa segala sesuatunya akan semakin rumit. Jin-joo kemudian melempar banyak barang menuju lantai yang saat itu dirapikan oleh si Jung-ha. Dalam perjalanan membaca naskah film, mantan agen Hee-jun ada di sana bersama aktor utamanya sob. Min-jae dan mantan agen Hee-jun bertengkar dengan membicarakan si Hee-jun. Mereka membicarakan prospeknya Hee-jun sob. Dalam adegan yang Hee-jun perankan, dia tampak seperti penjahat yang kejam. Dia menjadi seorang konglomerat dan sedang ingin membunuh karakter utama. Di akhir film, dia mengubah dialognya dan ternyata direktor menyukainya sob. Wah, udah cakep, pinter lagi. Nah, itu tadi adalah review drama Korea Record of You di episode 4. Nah, buat kalian yang penasaran gimana kelanjutan ceritanya, kalian bisa ngikutin terus channel YouTube-nya Afwan Ari. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, bye-bye.